Bu. Benar, teks berita. Ada yang masih ingat nggak apa itu teks berita? Masih, Bu. Alhamdulillah masih diingat ya, masih dipelajari ya berarti. Coba sebutin apa itu teks berita. Teks berita itu adalah teks yang berisikan tentang informasi atau kejadian yang telah terjadi, Bu, yang berisikan tentang fakta-fakta itu. Benar sekali, alhamdulillah aku semua masih ingat ya. Yang lain juga Ibu harap masih ingat, masih dipelajari. Nah, untuk pertemuan hari ini materi mengenai teks iklan, slogan, dan poster sebenarnya sama dengan teks berita, yaitu bersifat menginformasikan. Nah, sebelum itu silakan kalian buka dulu di buku halaman 42 mengenai materi iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum nih apa itu iklan, slogan, dan poster dan apa saja sih perbedaannya? Belum, Ibu. Tahu ya, jadi kita bahas bersama-sama pada hari ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 29, Bu. 29 November. Kita akan belajar mengenai teks iklan. Nah, yang pertama yaitu teks iklan. Ada yang tahu apa itu teks iklan? Mungkin kalian sudah pernah melihat ya, atau sudah sering bahkan ada iklan itu di mana-mana, di televisi ada, di koran ada, di buku ada. Nah, bisa nggak kalian tuh menjabarkan apa itu iklan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Boleh Miss Nur. Tapi ini setahu saya ya, Bu. Iya, boleh, tidak apa-apa. Mungkin ini, Bu, teks iklan itu teks yang isinya tuh untuk memberi informasi agar membeli suatu produk, Ibu. Benar, boleh itu boleh. Jadi teks iklan ini adalah sebuah, kata kuncinya adalah pemberitahuan mengenai sesuatu, baik itu berupa produk, jasa, maupun gagasan. Yang dimana tujuan dari iklan ini adalah untuk menarik perhatian, membujuk khalayak atau orang-orang. Dapat disimpulkan bahwa iklan adalah suatu bentuk pemberitahuan baik produk, jasa maupun gagasan yang bertujuan untuk menarik perhatian serta membujuk khalayak umum untuk misalnya memakai produknya atau membeli produknya, memakai jasanya atau mengikuti gagasan yang ada di iklan tersebut. Jadi dapat dipahami ya? Oke. Nah, ditinjau dari isinya sendiri, iklan ini harus bersifat objektif, yang kedua harus menarik, jujur, singkat, dan jelas. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan syarat. Baik, jadi teks iklan seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, teks iklan merupakan pemberitahuan baik itu berupa produk, jasa maupun gagasan yang bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, dan mendorong masyarakat baik untuk membeli ataupun memakai dan mempercayai gagasan yang terdapat dalam iklan tersebut. Nah, jika ditinjau dari isinya, teks iklan ini harus bersifat empat ini. Yang pertama objektif, yang kedua menarik dan jujur, singkat dan jelas, dan tidak bertentangan dengan syarat. Yang pertama objektif, iklan itu harus menjurus terhadap sesuatu, baik itu produk ya berarti satu produk saja ataupun jasa
jujur mengenai produk kita. Misalnya ada kekurangan dan teksturnya agak keras, ya berarti dalam iklan itu tidak boleh kita menuliskan bahwa produk sabun kita itu lembut dan lain sebagainya ya, karena itu akan menipu dari khalayak atau pembeli. Kemudian yang ketiga, singkat dan jelas. Iklan itu harus singkat dan jelas karena tujuannya untuk menarik. Kan biasanya kita kalau membaca teks yang banyak atau apa itu terasa malas ya. Nah, dalam iklan itu harus singkat dan jelas. Kemudian tidak bertentangan dengan sara. Ini yang jelas lah ya, sudah bisa mengerti semuanya ya. Baik, untuk teks iklan apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, teks slogan. Sudah pernah mendengar ya apa itu slogan? Belum pernah. Baik. Nah, slogan sendiri merupakan hampir sama dengan iklan, yang merupakan perkataan atau kalimat pendek yang biasanya itu dipakai sebagai tuntunan atau pegangan hidup, atau kalau kita biasanya menyebutnya sebagai moto ya. Pasti kita punya moto. Nah, moto itu bisa kita tuangkan dalam bentuk slogan. Slogan ini lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehebatan kata-kata. Jadi sama seperti teks iklan, teks slogan ini tidak banyak atau tidak panjang dituliskan, tetapi dia hanya disajikan singkat, tetapi maknanya itu dapat sampai kepada kita yang membacanya. Nah, kalimat yang terdapat dalam slogan ini juga harus menarik dan harus mencolok sehingga mudah diingat, yang dimana tujuannya itu bisa menjelaskan mengenai suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan lain sebagainya. Slogan ini juga bersifat membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Nah, jadi slogan ini dapat kita simpulkan sebagai perkataan yang dapat digunakan sebagai moto, kemudian bersifat untuk membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat siapa? Pihak yang membaca. Benar. Nah, untuk intinya sendiri slogan ini yaitu harus singkat tetapi penuh makna. Intinya adalah penuh makna. Contohnya apa slogan ini? Misalnya mungkin kalian juga sudah pernah mendengar atau sering mendengar istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu merupakan suatu slogan yang mana artinya apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu, berarti kita lebih mudah untuk menjalankan kemampuan. Nah, lebih kuat ya karena teguh itu tadi. Sedangkan kalau kita berpisah, itu runtuh. Yang mana pada intinya kita itu merupakan satu kesatuan atau manusia membutuhkan manusia lain. Benar. Teks slogan apakah ada yang ditanyakan? Cukup Ibu. Alhamdulillah, anak-anak ibu pintar-pintar semua ya, cepat memahami. Untuk yang terakhir yaitu poster. Ini juga ibu yakin kalian sudah pernah melihat poster dan membaca poster di mana-mana, karena poster ini biasanya terpampang di tempat-tempat umum ya, seperti pasar, kemudian bisa di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, poster sendiri itu apa sih? Jadi poster, ada yang tahu? Mungkin bisa dibaca bukunya? Boleh aja dibacakan? Ya, boleh. Poster itu adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Benar. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, poster ini tersebar di berbagai tempat umum seperti rumah sakit, pasar, dan lain sebagainya. Poster ini hampir sama dengan iklan, yaitu merupakan suatu pemberitahuan mengenai ide atau hal baru atau hal penting, bisa juga hal yang bermanfaat kepada orang. Kalau tadi iklan tujuannya adalah untuk menarik perhatian atau membujuk khalayak untuk membeli atau memakai jasa, poster ini tidak hanya itu saja. Poster tidak hanya menarik perhatian orang untuk membeli atau memakai, tapi juga mempercayai apa yang ada di dalam poster. Karena poster ini biasanya misalnya poster
pemberitahuan yang berada di tempat umum yang bertujuan untuk menginformasikan terkait ide, gagasan, atau hal penting kepada masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang ditanyakan dari poster. Cukup ya, alhamdulillah. Nah, kemudian di sini ibu sudah menyiapkan salah satu media, yaitu berupa flip chart, di mana media ini sengaja ibu buat agar kalian lebih mengerti atau bisa membedakan mana sih yang iklan, mana yang poster, dan mana yang slogan. Nah, mungkin ibu pasang dulu ya. Baik, ini sudah ibu pasang. Yang pertama ini apa menurut kalian? Iklan ya Bu. Iklan. Kenapa disebut iklan? Itu jualan Bu. Kalian sudah tidak familiar ya dengan jajanan ini ya tentunya. Nah, ini adalah sebuah produk makanan yang benar berupa iklan Oreo atau biskuit susu. Nah, kemudian di sini juga. Nah, untuk yang kedua ini apakah masih iklan? Dia banyak tulisannya, tapi juga ada gambarnya. Menurut kalian lebih ke iklan atau ke slogan atau poster? Iklan Bu. Masih iklan ya. Soalnya dia menawarkan suatu barang. Nah, karena di sini sudah terpampang produknya, bukan yang ini ya. Baik, kemudian untuk gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua lebih banyak tulisannya, tetapi juga masih ada gambarnya nih. Gambarnya Itu poster Bu. poster. Kenapa kok disebut poster Karena aja? tulisannya banyak Bu, nggak singkat. Oh, jadi kalau misalnya poster tulisannya nggak boleh singkat ya? Nah itu Bu. Itu menginformasikan hal penting itu. Nah, lebih lengkap ke Kusnul ya. Jadi kenapa disebut poster? Karena dia bersifat hal yang penting. Kalau iklan tadi kan hanya tujuannya untuk menarik perhatian, membujuk orang untuk membeli atau memakai. Tetapi kalau poster, ini dia berisi hal penting yang biasanya tuh membujuk seseorang untuk mengikuti apa yang ada di sini. Hal penting ini bullying. Nah, di sini dalam poster ini dia menginformasikan bahwa bullying itu dilarang. Bentuk-bentuk bullying itu apa saja sih? Yaitu menginformasikan mengenai apa saja yang Nah, dalam poster ini tuh menginformasikan apa saja sih bentuk bullying itu. Misalnya mengambil barang teman, memanggil nama teman dengan ejekan, memperkucilkan teman, menjelekan teman dengan teman lainnya, memeras atau memalau uang teman, menyakiti dengan memukul, merusak barang teman. Baik, itu tadi masih poster. Kemudian ini gambar yang selanjutnya. Menurut kalian apakah masih termasuk poster? Masih Bu. Kenapa? Karena itu ada bahaya merokok. Berarti sudah dapat mengerti ya, untuk iklan dan poster kalian sudah dapat membedakannya ya. Kalau poster itu biasanya berisi ide atau gagasan yang penting, menginformasikan sesuatu yang penting, misalnya bahaya merokok. Kemudian untuk gambar yang terakhir. Nah, ini apakah ini termasuk poster atau iklan atau slogan? Slogan Bu. Slogan. Kenapa disebut slogan? Karena itu penuh dengan makna. Iya, benar ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, intinya adalah tulisannya singkat tetapi penuh dengan makna. Kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia, atau artinya kita harus mengejar ilmu lari-lari sampai ke Afrika, sampai ke gimana? Bisa dijelaskan bagaimana
Ajeng